kita semua mengawali sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengkaji ilmu ya, dengan memulai berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, nah insya Allah kita akan sama-sama membahas mengenai di sini ada salah satu buku ya tentang perempuan. Kita sebagai perempuan, dan mungkin Ustadz Salim juga ya, sama kita juga sebagai perempuan banyak yang harus dikaji ya. Di sini ada hadis al-arbaun, yaitu ada 40 hadis tentang perempuan yang insya Allah akan sama-sama kita kaji ya, yaitu al-arbaun ala khuta ummahatil mu'minin, 40 hadis tentang perempuan. Nah, di sini ya sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesianya bahwa al-arbaun ala khuta ummahatil mu'min ini adalah kumpulan ya hadis sahih, permasalahan misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan ya. Di sini penulis melihat ya, mengikuti Imam Bukhari dalam menjadikan matan ya sebagai salah satu judul. Nah, di sini misalnya dalam kitab ini ada beberapa pasal, misalnya tentang kondisi perempuan sebelum Islam seperti apa, kemudian perempuan dalam Islam, kemudian hadis-hadis tentang pakaian perempuan, kemudian ada kumpulan hukum, adab, akhlak, kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum perempuan, hadis tentang karangan ya mengikuti tradisi jahiliyah. Nah, di sini beliau ya menceritakan tentang syekh ya. Nah, ini nggak usah disampaikan ya. Pokoknya intinya dalam bahasan buku ini sangat penting ya untuk kita pelajari, bahwa beliau mengutip dulu ya hadis, salah satu hadis dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, bahwa Sami'tu Umar bin Khattab, bahwa aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kemudian beliau ya berbicara di atas mimbar, yaqulu sami'tu Rasulullah sallam yaqul, bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda. Nah, beliau mengawali mengutip dengan hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa tergantung apa yang dia niatkan. Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, awim roatin, atau karena perempuan, yankihuha, maka ia ingin menikahinya. Kemudian fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang niat, dia akan mendapatkan sesuai dengan niat hijrahnya. Nah, di sini menurut penulis di sini ya, bahwa di sini beliau, saya memulai kitab ini dengan hadis ini ya, dengan hadis niat tadi sebagai bentuk mengikuti para imam ya, misalnya para imam hadis, misalnya Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya memulainya dengan sama ya, dengan niat. Kemudian para salaf juga menyukai memulai tulisan itu tadi ya dengan mengutip salah satu riwayat dari Umar bin Khattab, yaitu bahwa amal itu tergantung niat pada setiap babnya. Nah, oleh karena itu penulis di sini juga ya dalam Al-Arba'in ala khuta ummahatil mu'minin, nah beliau juga memperbaiki niat dulu gitu ya, memperbaiki niat bahwa
semua amal baik kita ya, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, kita harus sering-sering meluruskan niat ya. Sebagaimana beliau mengungkapkan bahwa aku berjalan di belakang para penunggang kebaikan berharap akan sembuh dari ketergelinciranku. Jika aku bertemu mereka setelah kaum yang dulu, maka betapa banyak jalan keluar dari Allah bagi manusia. Nah, jadi intinya bismillah kita luruskan niat ya, karena setan itu selalu mengganggu ya niat kita untuk berbuat baik, untuk apa harus senantiasa memperbaharui dan meluruskan niat kita. Semuanya adalah lillah karena Allah, semuanya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyampaikan ya dalam Al-Arbaun ini yang pertama adalah kondisi perempuan sebelum Islam. Nah, jadi beliau menyampaikan hadis pertamanya penjelasan tentang bagaimana interaksi penganut agama sebelum Islam terhadap perempuan, betapa perempuan itu tidak berharga gitu ya, betapa perempuan itu tidak dimuliakan gitu ya. Nah, di sini kita baca hadis dari Sabit, hadis dari Sabit, Anasin, hadis dari Anas, Anal Yahuda, bahwasanya orang Yahudi kanu keadaan mereka itu idza hadatil mar'ah, ketika perempuan haid ya, fihim berada di antara mereka itu, lam yuakiluha. Nah, jadi ketika perempuan haid itu mereka memperlakukan istri itu tidak mau makan bersamanya gitu ya. Jadi diasingkan perempuan itu ya, nggak mau makan bareng. Walam yujami'uhunna fil buyut. Nah, jadi kemudian mereka juga tadi ya tidak mau bersamanya ya, tidak mau, jadi tidak mau makan, tidak mau yujami'u ya, tidak mau menyetubuhi gitu ya. Kemudian tidak mau bareng, intinya di rumah. Fasa'ala ashabun nabi, kemudian para sahabat nabi bertanya, fasa'ala ashabun nabi SAW an-nabiya, kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'anzalallah ta'ala, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya tentang orang yang haid. Kul huwa adza, katakan itu adalah adzan ya, kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan ketika sedang haid. Al-Baqarah 222 sampai akhir. Faqala Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, silahkan berbuat apa saja ya illa nikah, kecuali berhubungan suami istri gitu ya. Wabala godzalikal yahud, maka ketika informasi itu diterima orang-orang Yahudi, faqalu ma yuridu hadzal rajul ayyada amin amrina syai'an illa khalafana fihi. Nah, jadi intinya tadi diulas dulu ya, bahwa orang Yahudi itu ketika istri mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bareng, tidak mau berserumah bareng gitu ya. Sehingga para sahabat nanya tentang hal itu. Kemudian Allah menurunkan tentang ayat tentang haid ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan itu adalah kul huwa adza, itu adalah kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah istri kalian ketika haid. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk bahwa isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu ila nikah, kecuali berjima. Maka hal itu sampai ke telinga orang Yahudi, dan mereka berkata, tidaklah laki-laki ini atau Rasulullah yang menemui urusan kami kecuali pasti akan menyelisihinya. Kemudian datang Usaid bin Hudair dan Abad bin Bishr, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan demikian dan demikian, mengapa kita tidak berjima dengan istri saja gitu ya. Maka berubahlah wajah Rasulullah hingga kami mengira bahwasanya beliau marah terhadap mereka berdua. Kemudian keduanya pun beranjak pergi, sedangkan ketika itu ada hadiah susu yang dikirim kepada Nabi. Kemudian beliau pun memberikan hadiah susu itu kepada dua sahabat tadi. Maka diketahuilah bahwasanya beliau tidak marah kepada keduanya. Nah, jadi ini tentang petunjuk Rasul ya, intinya terhadap perempuan yang haid tidak se ekstrim orang Yahudi memperlakukan ya, sampai tidak mau makan, tidak mau serumah. Kata Rasul, isna'u kulla syai'in illa nikah, pokoknya silahkan biasanya isna'u kulla syai'in illa nikah, ini kata kuncinya ya, bahwa kata Rasulullah isna'u, lakukan
kula syai'in, segala sesuatu boleh gitu ya untuk ila nikah kecuali berjima. Jadi memperlakukan perempuan ketika haid itu tidak se ekstrim orang-orang Yahudi ya dalam Islam, bahwa boleh ya misalnya melakukan segala hal kecuali yang tidak boleh itu hanya berjima saja. Nah, kemudian di hadis kedua di sini ada penjelasan ya tentang kerendahan wanita dan perampasan hak sebelum Islam. Nah, bahwa bagaimana rendahnya perempuan dan hak-haknya ya sebelum Islam datang, kita lihat ini karena panjang-panjang ya. Nah, an Ubaid bin Hunain, hadis diterima dari Ubaid bin Hunain, annahu sami'a Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Abbas yang menceritakan. Jadi makastu, aku tinggal sanatan ya, jadi aku tinggal selama 1 tahun ya. Kemudian wa ana uridu an as'ala Umar bin Khattab an ayah. Kemudian selama 1 tahun itu tadi aku ingin bertanya kepada Umar tentang suatu ayat. Nah, kemudian menurut beliau disampaikan bahwa fama astati'u an asalahu, tapi aku tidak bisa bertanya kepadanya haibah lahu hatta kharaja hajan gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu aku ingin bertanya kepada Umar tentang suatu ayat dan aku tidak bisa melakukannya karena segan ya sama Umar haibatan. Hingga suatu saat dia pergi berhaji bersamaku. Nah, kemudian fakharajtu ma'ahu falamma raja'a fakunna bi ba'dhi thariq adalah ilal arab li hajatin lahu. Nah, kemudian ya ketika berhaji ya bersama Umar dan ketika kembali dia mampir sebentar ya ke Arok untuk suatu keperluan dan aku menunggunya hingga selesai kebutuhannya. Nah, kemudian memberanikan diri ya beliau gitu bahwa summa sirtu, kemudian aku berjalan ma'ahu bersamanya, fakultu, kemudian aku bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, man allatani tadhaharo ya, man allatani tadhaharota ala Rasulillah min azwajihi. Nah, ini pertanyaannya seperti ini ya. Wahai Amirul Mukminin, siapakah 2 wanita yang protes kepada Rasul dari istri-istri beliau? Jadi penasaran dari dulu teh gitu, ingin nanya sama Umar gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, siapakah 2 wanita yang protes kepada Rasulullah dan istri-istri beliau? Nah, kemudian bagaimana jawaban Umar ya, bahwa jawaban Umar di sini adalah tilka Hafsah wa Aisyah. Itu adalah Siti Hafsah dan Siti Aisyah. Qala faqultu lahu wallahi in kuntu la uridu an as'aluka an haza mundu sanah. Bahwa beliau mengungkapkan ya unek-uneknya bahwa demi Allah aku sudah ingin untuk bertanya hal ini kepadamu sejak 1 tahun yang lalu, akan tetapi aku tidak bisa karena aku segan kepadamu. Kemudian Umar berkata ya, Umar menjawab di sini bahwa wallahi tadi demi Allah in kuntu la uridu an as'aluka, bahwa benar-benar aku ingin bertanya an hadza tentang hal ini mundu sana sejak 1 tahun yang lalu. Fama astatiu haibatan laka, tapi aku tidak mampu karena aku segan sama kamu. Qala, kemudian Umar menjawab, fala taf'al, jangan seperti itu gitu ya. Ma dzananta anna indi min ilmin fasalni anhu fa in kuntu a'lamahu akhbartuka. Qala Umar wallahi in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa amron hatta anzalallahu fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama. Nah, ini testimoni dari Umar ya, bahwa beliau menyampaikan tadi ya bahwa sahabat bertanya itu bahwa karena segan ya tidak mau bertanya itu. Kemudian Umar menjawab, jangan seperti itu, jika kamu mengira aku memiliki ilmu atas sesuatu maka bertanyalah gitu ya. Jika aku tahu pasti aku akan beritahumu. Demi Allah kami dahulu tidak menganggap kunna lana uddu, kami tidak menganggap perempuan itu sesuatu yang berharga ketika di zaman jahiliyah, sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang perempuan dan memberikan bagian kepada perempuan. Nah, jadi ini ya, bahwa menurut Umar mana uddu ya kunna fil jahiliyah, bahwa kami ketika pada zaman jahiliyah itu mana uddu linisa amron, bahwa kami tidak menganggap perempuan ya dalam urusan, jadi tidak menganggap, jadi menganggap rendah kepada perempuan ya, hatta anzalallah, sampai Allah menurunkan fihina tentang ayat-ayat perempuan, ma anzal ya, apa yang Allah turunkan, wa qasama lahunna ma qasama.
Nah, jadi memang berdasarkan testimoni dari Umar, demi Allah bahwa kami dulu tidak menganggap perempuan itu sesuatu yang berharga ya ketika zaman jahiliyah, sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang perempuan dan memberikan kosama ya, memberikan bagian kepada perempuan. Nah, ini kondisi perempuan ya, diantaranya menurut Umar bahwa perempuan itu memang tidak berharga di zaman jahiliyah gitu ya. Bahkan dalam sebuah sejarah ya bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan gitu ya, dan sangat tidak berharga perempuan. Kemudian hadis ketiga bahwa penjelasan tentang kondisi perempuan di masa jahiliyah. Nah, ini lebih dijelaskan lagi gitu ya, bahwa Hamid bin Nafi'. Nah, di sini disingkat ya di itunya bahwa langsung gitu ya, bahwa an an Zainab binti Abi Salama, hadis dari Zainab binti Abi Salama, annahuma ahbartu hadil ahadis salasa wajah afihi anna Zainab kolat gitu ya, bahwasanya Zainab berkata, aku mendengar Ummu Salamah berkata bahwa wasami itu Ummu Salamah, aku mendengar ya Ummu Salamah berkata, Ja'at imra'atun ila Rasulillah, bahwasanya telah datang perempuan kepada Rasulullah. Fakolat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zaujuha. Nah, jadi aku mendengar Ummu Salamah berkata bahwa seorang perempuan datang kepada Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami putriku meninggal. Sesungguhnya suami putriku meninggal dan dia mengeluh sakit mata. Apakah aku boleh memberinya celak gitu ya? Nah, kemudian inna ibnati, sesungguhnya anak perempuanku tuwfiya wafat zaujuha ya, waqad ishtaqat ainaha. Kemudian ishtakat, dia itu ya, merasa sakit ya ke matanya. Afatak huluha, apakah aku boleh memberinya celak? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab, la marotaini au salasan. Rasulullah menjawab sampai 2 atau 3 kali. Kulu dzalika yaqula summa qala Rasulullah SAW, inna mahiya arba'atu ashhurin wa ashrun wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmi bil bi'rah ala ra'sil haul. Nah, bahwa tadi ya, bahwa Ummu Salamah berkata ada seorang perempuan datang kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya suami putriku meninggal dan dia mengeluh sakit mata. Apakah aku boleh memberinya celak? Beliau bersabda, tidak boleh. 2 atau sampai 3 kali ya beliau menjawabnya. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi yang ditinggal meninggal itu idahnya 4 bulan 10 hari. Dan kalian dulu ketika jahiliyah melempar unta selama 1 tahun. Ya, segitunya gitu ya. Kemudian berkata Humaid, maka aku berkata kepada Zainab, apa yang dimaksud dengan melempar kotoran unta selama 1 tahun? Dia menjawab, dulu ketika jahiliyah ya, ketika suami meninggal itu mereka memasuki hibsyah gitu ya. Ketika ada yang meninggal suami itu, mereka memasuki hibsyah. Hibsyah itu adalah rumah yang jelek gitu ya, yang atapnya dengan tanah gitu ya, dan memakai pakaian yang terburuk. Jadi kalau ada suami yang meninggal itu harus begini ya, masuk ke hibsyah. Hibsyah itu tadi sudah disampaikan di keterangannya, yaitu rumah yang jelek, kemudian memakai pakaian yang terburuk, tidak memakai wangi-wangian, sampai 1 tahun gitu ya sebelum datangnya Islam. Jadi perempuan itu seperti itu diperlakukannya. Kalau suaminya meninggal harus tinggal di tempat hibsyah ya tadi, memakai pakaian yang terburuk, kemudian tidak pakai wangi-wangian sampai selama 1 tahun. Kemudian didatangkan kepadanya hewan, apakah keledai ataupun kambing atau burung, kemudian dia menyentuh hewan tersebut. Dan terkadang tidaklah dia menyentuh sesuatu kecuali membuatnya meninggal. Kemudian dia pun keluar dan didatangkan kepadanya kotoran unta dan dia melemparnya. Kemudian dia pun kembali ke kondisi semula, memakai minyak wangi dan selainnya. Imam Malik ditanya tentang makna menyentuhnya, maka menjawab menyentuh kulitnya. Nah, jadi segitunya gitu ya ketika Islam belum datang. Tapi kalau Islam setelah datang itu kan ada idahnya itu hanya 4 bulan 10 hari ya. Dan itu juga tidak sampai harus memakai pakaian terburuk gitu ya. Kemudian tinggal di tempat yang jelek. Kemudian sampai tadi ya dan ada dengan menyentuh kambing ataupun unta ya.
dan waktunya juga sampai 1 tahun setelah Islam datang. Iddahnya itu orang perempuan yang ditinggal meninggal itu hanya 4 bulan 10 hari, dan diantaranya tidak berdandan ya, tidak bercela sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini. Tidak seperti se ekstrim ya sebelum Islam datang, segitunya perempuan diperlakukan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang dibahas perempuan dalam Islam. Nah, penjelasan wasiat Nabi untuk para perempuan. Nah, di sini ya bahwa an Abi Hazim, hadis dari Abi Hazim, an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fa idza syahida amron, jika dia melihat sesuatu, fal yatakalam, maka hendaklah dia berkata bi khair, yang baik, auliyaskut, ataupun diam. Wastausu bin nisa, dan berilah nasihat ya, wasiat para perempuan. Fa innal mar'ah khuliqat min dilain, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ya. Wa in a'waja syai' fid dila a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. In zahabta tuqimahu kasar tahu, bahwa jika kamu luruskan dia akan patah. Wa in tarok tahu, tetapi kalau kamu biarkan, lam yazal a'waj, tetaplah dia bengkok. Istausu binisa khairon, berilah nasihat kepada perempuan tentang kebaikan. Jadi memang perempuan itu kalau berdasarkan hadis ini ya, tetapi ini juga majazi ya, tercipta bahwa hadisnya dari Abi Hazim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia melihat sesuatu hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Nah, berikan nasihat kepada kaum perempuan, sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Ketika meluruskan ya, harus hati-hati, bisa patah, tetapi kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Berilah nasihat kepada para perempuan ini. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ada keterangannya tentang bahwa perempuan itu tadi ya, bahwa perempuan maksudnya maksud dari perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Nah, ada penjelasan para ulama tentang kodrat perempuan itu kan memang bukan merendahkan ya. Jadi dalam manhaj salaf, bahwa maksud dari perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu, ini sahih kan dari Imam Bukhari, bahwa maknanya itu bukan merendahkan, tetapi ini metafora kodrat perempuan yang kadang emosian gitu ya, perlu dibimbing dengan lemah lembut, sabar gitu ya, harus dengan bijak. Nah, bahwa dalam poin tadi kan bahwa pesan wasiat berbuat baik ya, hadis ini diawali dengan perintah untuk berbuat baik kepada perempuan. Istausu bin nisa, bahwa seperti itu. Jadi makna bengkok di sini menunjukkan sifat kodrati perempuan yang tidak akan selalu lurus ya, bahwa perempuan itu memang secara kodrati emosional dan memiliki kekurangan dalam akal ya, nukson fiddi, nukson fil akli gitu ya. Nah, sikap suami ya, bahwa suami itu diperintah untuk sabar, menasihati dengan baik, tidak memaksakan standar pria ya, atau yang para laki-laki, tapi tetap membimbingnya. Bahwa maksud dari metafora patah itu memaksa, ketika dipaksa diluruskan ya artinya menuntut istri harus sempurna seperti laki-laki. Nah, ini beresiko membuat hubungan patah atau perceraian. Nah, jadi dalam hal ini pesan ini ya, jangan kebengkokan ini bukan sebagaimana yang misalnya perempuan seperti apa gitu ya. Nah, bahwa maksud dari mindilain ini ya, kebengkokan itu ini harus diitukan gitu ya, bahwa bengkok seperti tulang rusuk itu, misalnya kita bertanya-tanya apakah benar-benar diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, atau sifatnya memang bengkok atau perlu diluruskan oleh laki-laki. Dan ini bahwa hadis ini ya, bahwa hadis ini maksud dari tulang rusuk laki-laki itu tulang rusuk Nabi Adam misalnya ya. Ada yang bertanya-tanya di sini bahwa hulikot mintilain ini
maksud dari tulang rusuk laki-laki yaitu tulang rusuk Nabi Adam. Nah, itu kan dalam surah An-Nisa sudah dijelaskan ya, bahwa ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwa jika dilihat penjelasan para ulama, maka maksud dari min dilain bahwa perempuan diciptakan bengkok itu adalah, ada yang berpendapat makna hakiki yakni memang benar tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua, makna yang menggambarkan sifat perempuan tadi, bahwa bengkok di sini perlu diluruskan oleh suami ya, bahwa mereka harus dijaga, harus diutamakan perasaan daripada akalnya. Karena itu suami harus memaklumi kebengkokan wanita dan bersabar. Misalnya ketika sensitif datang bulan ya, misalnya ketika PMS, maka selayaknya suami mengingatkan kebaikan perempuan, harus bersabar gitu ya. Kemudian misalnya perempuan juga harus sadar bahwa terkadang memang dia bengkok gitu ya, dan mungkin sering menyusahkan suami gitu, kadang marah misalnya dan tidak bersyukur kepada suami misalnya, bahwa kebanyakan perempuan kan ada juga hadisnya ya, kebanyakan di neraka dan sering mengingkari kebaikan suami. Nah, jadi kalau menurut para fatwa misalnya bahwa kebengkokan perempuan di sini intinya, zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Siti Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, pengertian ini tidak menyelisih hadis lainnya yang menyebutkan bahwa penyerupaan perempuan dengan tulang rusuk. Bahkan ada faidah hadis yang wanita serupa dengan tulang rusuk, ia bengkok seperti tulang rusuk karena memang berasal dari tulang rusuk. Jadi maknanya bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka tidak bisa disangkal kebengkokannya gitu ya. Apabila seorang suami ingin meluruskan dengan selurus-lurusnya dan tidak ada kebengkokan kepadanya, pasti akan berpisah, berselisih gitu ya. Ini memecahkan. Tapi kalau suami bersabar dengan keadaan istri yang buruk, misalnya ada nukson aklinya, ada kelemahan akal misalnya, dari kebengkokan yang ada ya, maka insya Allah akan langgeng gitu ya kalau diperlakukan dengan baik. Nah, ini menurut para pensyarah ya, diantaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa beliau menyampaikannya seperti itu, maksud dari perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, mungkin untuk hari ini cukup ya, sampai hadis keempat, bahwa kita sebagai seorang perempuan juga harus ada kajian-kajian itu ya, tarbiyatun nisa, pendidikan keperempuanan. Kita juga harus tahu bagaimana posisi perempuan ya sebelum Islam datang gitu ya, bagaimana segitunya rendahnya perempuan gitu ya, dan bagaimana nanti ada hukum-hukum yang terkait perempuan. Mudah-mudahan walaupun kita ya, Ustadz Salim, ada Ustadz Salim gitu ya, laki-laki dan perempuan harus tahu tentang tarbiyatun nisa, tentang pendidikan keperempuan, dan kita akan bahas hadis al-arbaun ya, 40 hadis tentang perempuan ini sampai tuntas ya. Bagaimana nanti misalnya ini ada tentang bagaimana ya membunuh perempuan, anak-anak itu, saking tidak berharganya perempuan itu, kalau lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan ya, sebagai ummahat, lebih bersyukur ya dengan apa yang kita punya, dan kita pun menyadari dengan segala kekurangan kita gitu ya. Memang tadi dalam hadis juga diperingatkan manusia, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, harus berhati-hati ketika mendidik perempuan. Tidak sama ketika kita mendidik perempuan dengan laki-laki gitu ya, ada ciri kekhasan tersendiri untuk kita pelajari bersama, bagaimana perempuan pada masa jahiliyah, kemudian mesti seperti apa sampai hari ini di era modern seperti ini. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian tentang hadis ini memberikan wawasan kepada kita ya, dan lebih menyadari bagaimana segala kekurangan dan kelebihan, dan kita tahu mesti seperti apa yang harus kita lakukan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Penti atas materi pada hari ini.
Semoga Allah mencurahkan pemahaman dan kita bisa diberikan karunia untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Atur Dokter. Nerangkan nuhun. Ustazah. Izin lab. izin lab.